Gambar 11, perhatikan gambar di sini ada trapesium KLMN, dan di sini KL-nya sudah diketahui adalah 10 dan MN-nya adalah 14. Dan sekarang jika P dan Q berturut-turut adalah titik tengah dari LN dan KM. Jadi di sini dari L ke N, di sini ini adalah titik tengah. Jadi kalau dari P ke N 5, maka dari P ke L juga 5. Ini titik tengah. Ini juga titik tengah dari KN. Dan sekarang pertanyaannya berapa panjang PQ? Dan sekarang untuk mencari panjang PQ di sini kita ambil dari segitiga yang ini. Kesebangunan dari segitiga. Misalkan di sini kita kasih titik O ya. Kita kasih titik O. Jadi kita ambil jadi seperti ini. Nah, di sini titik O, di sini KL, di sini NM. Jadi kita ambil perbandingannya KL yang ini berbanding dengan yang ini. Jadi KL berbanding dengan NM. Maka sama dengan L0. Di sini dari L ke 0 ya, L ke 0 berbanding dengan dari N ke 0 atau 0 ke N. Nah, jadi seperti ini kita bisa masukkan di sini KL itu adalah 10 dan NM di sini adalah 14. Jadi 10 per 14 sama dengan LO per ON. Yang ini kita bisa perkecil. Kalau dibagi 2 ini maka hasilnya menjadi 5 per 7 sama dengan LO berbanding ON. Jadi di sini kita bisa dapatkan nilai LO-nya itu adalah 5 dan nilai ON di sini adalah 7. Jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 5 dan dari sini sampai ke sini adalah 7. Nah, panjangnya 7. Jadi sekarang kita dapatkan di sini nilai LN itu dari L ke N ya, dari sini sampai ke sini. Berarti kita tinggal jumlahkan panjang LO ditambah dengan ON. Di mana LO itu adalah 5 dan ON-nya adalah 7. Jadi 5 ditambah 7 adalah 12. Jadi panjang total dari L ke N di sini sudah kita dapatkan 12. Sudah kita dapatkan 12. Dan sekarang karena titik P di sini, perhatikan kalau panjang LP di sini itu nilainya sama dengan panjang dari N ke P. Karena titik P itu adalah tadi disebutkan di titik tengah LN. Jadi di titik tengah LN. Dan sekarang sudah kita dapatkan LN di sini adalah 12. LN-nya adalah 12. Maka panjang dari L ke P itu sama dengan panjang dari N ke P, yaitu sama dengan 6. Nah, jadi sama dengan 6. Jadi setengahnya. Karena titik P itu ada di titik tengah ya. Jadi kita tulis dulu titik P itu terletak di tengah ya, terletak di tengah garis LN. Nah, di sini. Dan titik Q terletak di tengah KM. Maka panjang LP dan NP di sini nilainya sama, yaitu 6. Dan sekarang berarti dari sini sampai ke sini itu nilainya 6. Dan dari sini sampai ke sini juga adalah 6. Tadi sudah diketahui dari L ke O di sini adalah 5. Dari sini ke sini adalah 5. Maka di sini sisanya adalah 1 dari O ke P. Jadi kita dapatkan panjang dari O ke P itu adalah 1. Jadi 1 ini kita dapatkan dari LP ya, panjang dari L ke P itu dikurangi LO, kurangi LO. LP-nya tadi kita dapatkan nilainya 6 ya. LP-nya nilainya 6 dan nilai LO-nya itu adalah 5. Jadi 5 kurangi 6 sama dengan 1. Ini untuk panjang dari O ke P. Dan sekarang perhatikan untuk gambar segitiga ONM. Jadi kalau kita keluarkan segitiga ONM akan seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Yang ini adalah O, di sini PQ dan di sini NM. Di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah 1. Dari O ke P 1, dari P ke N itu adalah 6.
Dari P ke N bukan 6 ya, 7 ya. Kita dapatkan nilainya 7. Dari P ke N. Oh 6 ya, dari P ke N 6 kan setengahnya. Dari P ke N itu 6. Jadi di sini 6 dan di sini adalah 14. Maka kita akan dapatkan perbandingannya. Di sini OP berbanding dengan ON sama dengan PQ berbanding dengan NM. Jadi kita masukkan OP-nya 1, ON-nya berarti 6 tambah 1 dari O ke N. Nah, dari sini ke sini itu sama dengan OP ditambah dengan PN. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan PQ-nya yang kita cari, dan NM-nya di sini adalah 14. NM-nya 14. Sekarang kita perhatikan 1 per 1 tambah 6 itu adalah 1/7. Di sini adalah PQ, di sini 14. Jadi di sini kita bisa perkecil. Ini menjadi 1, 14 bagi 7 menjadi 2. Nah, kita kali silang ini 1 ya. Yang ini 1 dikali PQ menjadi PQ sama dengan 1 kali 2 di sini menjadi 2. Maka nilai PQ-nya sudah kita dapatkan, dari P ke Q adalah 2 cm. Jadi 2 cm untuk panjang PQ. Soal nomor 12, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki jika AB 10, CD adalah garis sudut C, ya, garis sudut C, tentukan panjang BD. Jadi CD adalah garis bagi ya, bagi. Jadi yang sudut C dibagi 2. Dan di sini dikatakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti kita dapatkan nilai AB-nya itu sama dengan panjang BC atau 10 cm. Ini kakinya. Jadi ini kakinya. Jadi yang ini, nah yang ini sama dengan panjang yang ini. Ini sama 10 cm, maka akan membentuk sudut yang sama juga. Jadi kalau di sini adalah X, maka dari sini ke sini juga adalah panjangnya X. Bukan panjang, besar sudutnya adalah X. Jadi X di sini bisa kita dapatkan sebesar 45 derajat. Jadi yang sudut BAC di sini, sudut B ke A ke C itu sama dengan sudut BCA atau sama dengan 45 derajat. Jadi yang kita dapatkan 45 derajat ini asalnya seperti ini. Untuk segitiga itu sudut A kalau ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180. Dan sekarang di sudut B-nya sudah diketahui di sini adalah 90 derajat. Jadi kita masukkan di sini 90, yang A-nya kita tulis X, yang C kita tulis X, di sini 180. Jadi X ditambah X di sini menjadi 2X. Sama dengan 180 kurangi yang ini kita pindahkan menjadi 90. Jadi seperti ini, jadi 2X sama dengan 90, maka X kita dapatkan 90 dibagi 2 adalah 45 derajat. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai X-nya sudah kita dapatkan untuk sudut BAC dan BCA. Dan sekarang perhatikan panjang dari B ke C. Nah, ini 10 ya. Yang ini 10. Dari sini ke sini 10. Yang ini juga 10. Maka kita akan dapatkan panjang dari A ke C. Kita gunakan Pitagoras. Jadi untuk mencari panjang dari A ke C di sini adalah akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah 100. Ini menjadi akar 200. Menjadi akar 200. Jadi yang AC di sini akar 200 ini kalau disederhanakan 200 itu adalah 100 dikali 2. Akar 100 itu adalah 10. Jadi 10 akar 2. Jadi dari panjang dari A ke C di sini adalah 10 akar 2 sampai sini. Nah, sudah kita dapatkan. Dan sekarang perhatikan, garis DC adalah garis yang membagi 2 sudut C menjadi sama besar. Tadi yang sudut BCA di sini 45, di sini terbagi 2, berarti masing-masing di sini adalah 22,5. Yang ini juga adalah 22,5. Jadi sama, sudutnya sama. Dan perhatikan untuk yang DBC, di sini sudutnya ada yang 90. Jadi di sini sudut 90, di sini 22,5, dan yang
perhatikan untuk yang DEC juga di sini 90. Berarti di sini sudutnya sudah sama ya. Di sini 22,5, di sini juga sama. Di sini 90, di sini juga 90. Berarti sudut di sini nilainya sama dengan sudut di sini. Berarti di sini sudutnya sudah sama, dan perhatikan ukurannya juga sama. Maka ukurannya juga jadi sama. Jadi ternyata di sini kita dapatkan panjang BC di sini nilainya itu sama dengan panjang dari C ke E. Jadi 10. Ini BC itu 10, tadi kita dapatkan yang ini 10. Berarti dari C ke E di sini 10. Kita dapatkan dari sini sampai ke sini. Ya. Jadi untuk yang EC juga 10. Dan sekarang untuk mencari panjang. Jadi yang ini kongruen ya, jadi alasannya di sini kita masukkan untuk segitiga DBC. Nah, DBC di sini kongruen ya dengan segitiga, jadi kongruen, kita tulis kongruen dengan segitiga tadi yang DBC dengan DEC, segitiga DEC. Nah, seperti ini. Jadi alasannya berarti perhatikan untuk yang pertama sudut DCB-nya sama dengan sudut DCE. Nah, seperti ini. Terus sudut B di sini sama dengan sudut E. Nah, seperti ini. Dan sekarang karena kongruen berarti untuk sisi-sisinya kita dapatkan ya, untuk sisi-sisinya di sini panjang BC tadi kita tulis sama dengan panjang EC. Jadi yang ini sama dengan panjang yang ini. Nah, panjangnya sama. Jadi yang ini kalau di sini dari B ke C 10, berarti dari E ke C 10, berarti kita dapatkan panjang dari A ke E. Jadi untuk mencari panjang dari A ke E di sini itu sama dengan panjang dari A ke C dikurangi dari E ke C atau C ke E. Dari A ke C itu adalah 10 akar 2 ya, 10 akar 2. Nah, yang ini 10 akar 2 berarti dikurangi 10, dan kalau didistributifkan ini keluarnya menjadi seperti ini. Jadi 10 di sini akar 2 dikurangi 1. Nah, sudah. Sekarang kita dapatkan nilai AE-nya sudah kita dapatkan. Dan perhatikan karena di sini tegak lurus, berarti di sini juga tegak lurus. Nah, tegak lurus, dan tadi sudah kita dapatkan sudut di sini adalah 45 derajat. Maka sudut di sini juga adalah 45 derajat. Berarti di sini kita dapatkan segitiga AED. AED itu adalah sama ya, yang ini segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku sama kaki juga. Jadi panjang dari AE maka ya kita dapatkan, maka panjang AE di sini nilainya sama dengan panjang dari D ke E. Jadi dari sini sampai ke sini nilainya sama ya, dari D ke E. Jadi kita dapatkan panjang dari A ke E di sini adalah nilainya sama dengan 10 dalam kurung akar 2 dikurangi 1. Nah, jadi seperti ini. Ini cm. Dan sekarang yang ditanyakan adalah panjang BD. Nah, panjang BD. Sekarang perhatikan. Karena yang ini BD ya, yang ini. Nah, yang ditanyakan. Karena segitiga tadi apa? Segitiga DBC kongruen dengan segitiga DEC. Nah, kongruen, maka panjang DE di sini sama dengan panjang BD. Nah, nilainya sama dengan panjang BD, yaitu sebesar 10 akar 2 dikurangi 1. Karena kongruen ya. Jadi segitiga DBC, yang ini DBC kongruen dengan segitiga DCE atau DEC. Soal nomor 13, memperkirakan tinggi rumah. Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan 10 dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10, tentukan tinggi rumah tersebut. Jadi di sini bayangan yang dibentuk oleh rumah dan pohon itu menghasilkan kesebangunan ya, menghasilkan kesebangunan. Jadi misalkan di sini ada rumah, kita ambil salah satu sisinya saja, jadi yang ini tinggi rumah.
Dan kalau terkena sinar matahari maka bayangannya akan jatuh ke sini. Dan seperti ini. Dan di sini dikatakan 10 meter ya. Ini 10 meter. Ini untuk yang rumah. Dan sekarang untuk yang pohon, misalkan pohon di sini kita tulis ya, kita gambar yang ini untuk pohon. Nah, berarti bayangannya juga jatuh ke sini. Nah, di sini jaraknya tinggi bayangannya adalah 4 meter. Dan di sini dikatakan jika tinggi pohon sebenarnya adalah 10. Nah, 10. Ditanyakan tentukan tinggi rumah yang ini X. Nah, jadi di sini kita buat perbandingan. Jadi perbandingannya di sini perhatikan yang bayangan ya. Tinggi bayangan berarti untuk bayangan pohon maka akan berbanding dengan bayangan rumah. Itu sama dengan tinggi pohon, jadi TP ya, tinggi pohon, bayangan pohon berbanding dengan tinggi rumah. Nah, jadi seperti ini. Dan bayangan pohon adalah 4 meter. Kita tulis 4, bayangan rumah di sini adalah 10 sama dengan tinggi pohon yang sebenarnya adalah yang ini. Jadi 10 berbanding dengan tinggi rumah, berbanding dengan yang X. Jadi yang ini adalah tinggi rumah, yang ini tinggi pohon. Di sini bayangan pohon ya, yang di sini bayangan rumah. Jadi kita masukkan di sini berarti tinggi rumah ya, yang ditanyakan tinggi rumah. Jadi kita kali silang. Berarti 4 kali tinggi rumah, jadi kita tulis 4 kali tinggi rumah sama dengan 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100. Di sini 4 kali tinggi rumah. Jadi tinggi rumah di sini kita dapatkan 100 dibagi 4. Hasilnya adalah tinggi rumahnya 25 meter. Jadi ternyata di sini rumahnya tinggi ya, lebih tinggi dari tinggi pohon ya, lebih tinggi dari pohonnya.